selamat datang kembali di Bedah Soal Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bangun datar di SMP kelas 7. Oke ya, jadi perhatikan soal-soal berikut. Perhatikan nomor 1. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 5x min 4 meter dan lebar x plus 3 meter. Jika keliling taman 70 meter, maka luas taman adalah A. 224 m persegi, B. 234 m persegi, C. 279 m persegi, dan D. 356 m persegi. Oke, dari soal ini apa yang diketahui? Oke ya, diketahui panjang P, gitu ya, simbolnya P, 5x min 4 meter. Kemudian L sama dengan X plus 3 meter. Keliling, simbolnya K, jadi kita ambil huruf depannya ya. Kalau keliling itu K, kemudian panjang itu P, dan lebar itu L. Jadi mudah untuk menghafalnya ya. K sama dengan 70 meter. Yang ditanya adalah luas taman. Jadi L sama dengan berapa? Jawab. Oke, seperti kita tahu mulai dari SD ya, untuk luas itu rumusnya apa? Panjang dikali lebar. Tapi kita belum tahu panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Untuk mengetahui ini, jadi kita coba petunjuknya adalah keliling, gitu ya. Jadi kita menggunakan rumus keliling, ya. Jadi kalau dari identifikasi soal yang diketahui keliling, kita boleh bermodalkan keliling untuk menentukan panjang dan lebar. Oke, mulai. Keliling rumusnya apa? 2P plus L. Itu ya, harus sudah di luar kepala ya, udah SMP ya. Nah, kemudian masukkan kelilingnya 70. Jadi K boleh diganti dengan 70 meter atau boleh sementara satuan kita nggak usah ikutkan, boleh. Kemudian 2, P-nya 5X min 4. Kemudian ditambah L-nya sama dengan X plus 3. Gitu ya. Jadi 70 sama dengan, perhatikan selesaikan yang di dalam kurung dulu. Jadi 2 dikali 5x ditambah x, 5x ditambah x. Ini anak banyak yang masih bingung gitu ya kalau penjumlahan aljabar. Jadi kalau misalkan nggak ada angkanya, x itu berarti 1 gitu ya. 5x ditambah x, jadi 5 ditambah 1. Yang diselesaikan koefisiennya, angka yang di depan hurufnya. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6, X-nya tetap. Nggak boleh X-nya pangkat 2, nggak boleh. Ya, ini banyak yang masih belum paham. Gitu ya. Jadi kalau ditambah variabel, itu yang ditambah hanyalah koefisiennya, variabelnya tetap. Kemudian angka dengan angka atau konstantanya, min 4 ditambah 3, min 4 ditambah 3 adalah min 1. Oke, kemudian kita boleh buka kurungnya. Nah, 2 dikali 6x menjadi 12x, 2 dikali min 1 menjadi min 2, 70 ditulis ulang. Jadi angka yang tidak diselesaikan ditulis ulang. Oke ya, pindahkan angka dengan angka atau kelompokkan gitu ya, konstanta dengan konstanta atau angka dengan angka. Oke, mula-mula di sini bertandakan min karena berpindah ruas. Mula-mula ini di sebelah kanan sama dengan, sekarang berpindah di sebelah kiri sama dengan. Supaya mudah, jadi kalau pindah ruas ganti tanda gitu aja ya. Jadi min berubah menjadi plus, jadi yang nggak pindah ditulis dulu 70 tetap, kemudian yang pindah berubah menjadi plus 2. Oke, yang nggak pindah tetap kita tulis seperti ini. Gampang ya. Oke, nah 70 ditambah 2 itu sama dengan 72 sama dengan 12x. Jadi untuk menghilangkan angka 12 depan x boleh dibagi 12, boleh. Langsung juga boleh gitu ya. Ini 72 dibagi 12, begini boleh. Jadi ini boleh hilang, jadi x sama dengan 72 dibagi 12 sama dengan 6. Oke ya. Ini anak kadang-kadang 12-nya pindah ke kiri menjadi min 12 ya, jadi salah. Makanya kalau di sini antara 12 dan x tidak ada tanda pemisahnya plus atau min, artinya kali, berubah menjadi bagi. Supaya nggak bingung, kalau misalkan di sini 12 dan X, angka dan X itu tidak ada tanda apa-apa, boleh langsung per saja. Nanti tinggal cross. Mudah ya? Oke. Nah, X-nya diketahui 6, jadi kita bisa langsung menghitung panjangnya. Oke, panjangnya 5x min 4, jadi P sama dengan 5x min 4. X-nya boleh diganti 6, ya.
jadi sama dengan 5 dikali 6 seperti ini, X-nya diganti 6 min 4, jadi sama dengan 30 min 4 sama dengan 26. Jadi dalam meter 26 meter. L nya sama dengan X plus 3, nggak pakai kurung nggak apa-apa, X plus 3, jadi X nya diganti dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9 meter gitu ya. Nah sekarang untuk luasnya, rumusnya panjang dikali lebar, jadi panjangnya 26 meter dikali lebarnya 9 meter sama dengan 6 kali 9 54, simpan 5, kemudian 2 dikali 9 18, tambahkan 5, jadi berapa? 23. Jadi 234 M pangkat 2. Jadi kalau M kali M itu yang dikali hanya pangkatnya, jadi kalau nggak ada pangkat itu artinya 1 tambah 1 2. Jadi untuk anak SMP itu harus sudah mengenal aljabar, bagaimana kalau dikali dan ditambah atau dibagi gitu ya. Jadi hasilnya 234. Jawabannya adalah B. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga 2P cm, 3P min 2 cm, dan P plus 5 cm. Jika kelilingnya sama dengan 33 cm, maka sisi terpanjang adalah, jadi yang ditanya adalah sisi terpanjang. Oke, kita identifikasi soalnya P sama dengan panjang, ini segitiga ya. Jadi sisi yang pertama misalkan A itu 2P cm, kemudian sisi yang kedua misalkan B, jadi 3P min 2 cm, kemudian sisi yang ketiga C adalah P plus 5 cm. Yang ditanya, keliling masih ada ya, kelilingnya sama dengan 33 cm. Ditanya adalah sisi terpanjang. Oke. Untuk menentukan sisi terpanjang, kita harus tahu masing-masing sisi. Jadi sisi yang pertama atau A-nya berapa, sisi yang keduanya berapa, C-nya berapa. Karena ini masih mengandung variabel P, maka kita langkah pertama adalah mencari nilai P, gitu ya. Karena petunjuknya keliling, jadi kita boleh menggunakan model keliling. Jadi keliling segitiga itu adalah A ditambah B ditambah C. Pokoknya keliling itu hanya tinggal menjumlah saja, sisi-sisinya dijumlah, gitu ya. Jadi A-nya 2P cm ditambah B-nya, ini satuan kita pindah dulu. Jadi kita hitung angka-angkanya, 2P, kemudian 3P min 2 ditambah P plus 5, gitu ya. Kita boleh juga semuanya kita hitung baru satuan. Seperti ini boleh, kalau memang mengharuskan satuan harus ditulis. Oke, selesaikan dulu variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Jadi ini sudah dalam konsep aljabar ya. Jadi penyelesaiannya harus suku-suku yang sejenis. 2P ditambah 3P, jadi yang ditambah hanya angkanya saja. 2 ditambah 3, 5. Ditambah P, kalau nggak ada angka berarti 1. Gitu ya, jadi 2 tambah 3 tambah 1 itu sama dengan 6. P nya tinggal ditulis saja, nggak boleh ada pangkat. Kemudian min 2 ditambah 5, min 2 ditambah 5 itu sama dengan plus 3, gitu ya. Satuannya adalah cm. Nah, tadi kelilingnya boleh diganti 33 cm. Oke, jadi angka sama angka kelompokin, gitu ya. Jadi 3 pindahkan dengan 33. Di sini mula-mula plus, pindah ke kiri itu menjadi min. Jadi yang nggak pindah ditulis dulu. 33 cm dikurangi 3 cm sama dengan 6P cm. Seperti ini, kalau memang mengharuskan harus ada satuan. Jadi satuan nggak boleh lepas mulai dari baris yang pertama. Tapi kalau di sekolah misalkan boleh satuannya ditunda dulu ya nggak apa-apa, seperti tadi. Ikut aja cara yang di sekolah. Ya, jadi 33 dikurangi 3 itu sama dengan 30 cm sama dengan 6P cm.
Karena antara 6 dan P di sini nggak ada tanda apa-apa, berarti kali. Gitu ya. Kebalikannya menjadi bagi. Jadi ini boleh P sama dengan 30 cm per 6 cm. Gitu ya. Jadi P sama dengan, oke, 6-nya pindah ke sana menjadi 30 cm per 6 cm. CM bisa di cross, 30 bisa dibagi 6 sama dengan 5. Jadi P sama dengan 5. Gitu ya. Coba A, kita cari 2P cm, tinggal diganti P-nya dengan 5. Jadi kita ganti P dengan 5 seperti ini, sama dengan 10 cm. Jadi kalau nggak ada tanda berarti dikali. B sama dengan 3P min 2. Jadi 3 dikali P-nya 5 dikurangi 2 sama dengan 15 dikurangi 2 sama dengan 13 cm. Kemudian C itu sama dengan P plus 5 cm. P-nya 5 ditambah 5 cm sama dengan 10 cm. Oke, kesimpulannya, jadi A 10 cm, B 13 cm, C 10 cm. Jadi yang terpanjang adalah 13 cm. Jadi yang C. Oke, gampang ya. Demikianlah pembahasan tentang bangun datar kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan sampai ketemu kembali di video-video berikutnya. Dadah!